Mau seberapa lama kita motret pakai film, hal apes pasti ada aja. Nah, pengalaman apes gue kali ini ngelibatin salah satu film yang harganya tuh cukup mahal sekarang. Film ini adalah Kodak Ektachrome. Oke, jadi ceritanya waktu itu tuh gue pakai film ini ketika gue trekking Gunung Batur. Niatnya pengen nangkep momen sunrise di puncaknya. Tapi ternyata gue kurang riset mengenai film ini dan hasilnya tuh nggak sesuai ekspektasi. Singkatnya, gue salah metering ketika gue pakai film ini. Jadi video kali ini mungkin bukan sebuah review film ya, melainkan cuma jadi pembelajaran buat gue sendiri dan juga mungkin buat kalian mengenai gimana sih caranya pakai slide film, terutama film Kodak Ektachrome. Nah, yuk sama-sama kita lihat videonya. Mungkin kita mulai dari awal dulu kali ya. Jadi gue tuh sampai base camp sekitar jam setengah 3 pagi. Dan kita baru mulai naik tuh ke atas sekitar jam setengah 4. Terakhir. Di sana dikasih senter dan juga tongkat kayu buat ngebantu jalan. Dan ini pertama kalinya gue trekking gelap gulita gini sih dan agak serem juga. Perjalanan sampai puncak itu makan waktu sekitar 2 jam. Dan sampai di atas ternyata mendung dan berkabut banget. Ini adalah salah satu keapesan gue, cuaca yang nggak mendukung. Tapi mumpung udah di sana ya udahlah, gue pasang tripod dan mulai foto aja. Dan ini adalah foto pertama gue. Ya benar-benar nggak ada yang spesial sih dari foto ini. Cuma gue cukup suka sama suasananya. Adanya kabut bikin foto ini tuh cukup terlihat moody. Gak lama mataharinya mulai sedikit muncul nih ke permukaan walaupun ya masih agak ketutupan kabut sih. Gue coba iseng foto dan hasilnya ya nggak bagus-bagus amat sih menurut gue. Gak lama gue lanjut jalan untuk balik turun ke bawah. Gue cukup suka sama foto ini. Agak-agak misterius gitu dan adanya kabut ini justru malah nambah nilai plus dari foto ini. Nah terus pas turun gue bareng sama rombongan keluarga dari Jerman dan gue ngobrol-ngobrol gitu sama ibunya. Dia bilang di Jerman tuh dia sering trekking-trekking ke gunung gitu. Dan sebenarnya dia cukup kecewa karena cuacanya kali ini nggak mendukung. But so unstable in Indonesia in general, like in Jakarta, it's rain every day and Perjalanan turun, gue sesekali berhenti untuk foto karena danau baturnya udah mulai kelihatan. Tapi hasilnya benar-benar nggak gue suka banget. Kalau kalian notice, bagian highlightnya tuh kayak over banget kan. Inilah kesalahan fatal gue saat pakai film ini yang seharusnya ya gue riset dulu sebelum gue pakai. Nah ternyata, kebalikan dari film warna pada umumnya, rule of thumb untuk pakai film slide itu adalah metering di bagian highlightnya. Ya kesalahan gue waktu itu sih gue memperlakukan film Ektachrome ini kayak film warna pada umumnya, gue metering di bagian shadow atau mungkin di middle gray area. Hasilnya ya gitu deh, bisa kalian lihat sendiri. Dan ini juga hasil lainnya. Dan ini juga nggak ada yang bagus menurut gue.
Oke, sekarang kita akan ngebahas sedikit kenapa sih kalau kita metering di shadownya hasilnya malah kayak gitu. Ini karena by design, film Kodak Ektachrome dan mungkin film-film slide lainnya itu punya dynamic range yang lebih kecil dibanding film-film lainnya. Ya, bisa dibilang dynamic range-nya Ektachrome itu cuma 4-5 stop aja. Itulah kenapa ketika ada satu scene yang kontras banget antara highlight sama shadownya, hasilnya tuh salah satunya akan jomplang. Jadi kita harus mikirin tuh pengen metering gimana. Tapi most of the time, metering di highlight itu udah aman banget. Tapi dibalik gagalnya hasil foto-foto gue tadi, ada satu foto yang menurut gue itu berhasil, dan ini jadi salah satu foto favorit gue sampai saat ini. Dan ini adalah fotonya. The idea of tracking is not. Ketika gue lihat pohon ini dan saat itu kebetulan cahayanya juga lagi lumayan bagus, gue langsung tahu kalau gue harus foto pohon ini. Gue suka banget gimana Ektachrome nge-render scene ini. Gue tuh suka banget sama detail shadownya yang nambah kesan dramatis. Kodak Ektachrome itu emang bakal nampilin foto yang sangat kontras, punchy, dan kata orang tuh true to life. Dan menurut gue, foto ini adalah representasi yang sangat tepat. Foto yang gue ambil ini bener-bener sama persis sama apa yang gue lihat pada saat itu. Nah, ini foto terakhir nih, ya lumayan lah, nggak gagal-gagal banget. Oke, itulah tadi beberapa pembelajaran yang gue dapat dari film Kodak Ektachrome. Nah, menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian tertarik untuk nyoba film ini? Atau mungkin udah pernah nyoba? Langsung aja kasih komentar kalian ya di kolom komen. Oh iya, sebelum gue mengakhiri video gue pengen ngasih tahu kalau misalnya baju sama topi gue itu disponsorin sama salah satu brand yang namanya Shimmer Snacks. Gue pribadi cukup suka sih sama desain-desainnya. Nah, kalau misalnya kalian pengen lihat produk-produk mereka yang lain, kalian langsung cek aja Instagramnya ya, @shimmersnacks yang ada di sini nih. Nah, seperti biasa, kalau suka videonya jangan lupa like video gue, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya.